Setelah melewati masa-masa yang penuh konflik, kesusastraan Indonesia menampaki tahap pematangan dengan munculnya bentuk-bentuk sastra yang jauh meninggalkan konvensi. Sapardi Djoko Damono mengatakan bahwa akibat tidak ada tuntutan mengikuti garis tertentu, sehingga hal ini memberikan kebebasan sastrawan untuk berekspresi. Kelahiran karya sastra tahun 1980-an berada pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Oleh karenanya, sastra 80-an diwarnai dengan banyaknya aturan serta dipengaruhi oleh unsur politik. Beberapa sastrawan yang mewakili angkatan 1980-an ialah Margate, Remi Silado, Yudhistira Ardinugraha, Nurka Mahendra, Seno Gumira Ajidarma, Pipit Senja, Kurniawan Junaidi, Ahmad Fahrawik, Miki Hidayat, Arifin Nur Hasbi, Tarman Effendi Tarsyad, Nur Aini Cahya Khairani, dan Tajuddin Nurgani. Karakteristik karya sastra angkatan 80-an. 1. Puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius. 2. Sajak cenderung mengangkat tema ketuhanan dan mistikisme. 3. Menuntut hak asasi manusia. 4. Sastrawan menggunakan konsep improvisasi. 5. Karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah kehidupan sosial. 6. Bahasa yang digunakan realistis. 7. Terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. 8. Mulai menguat pengaruh dari budaya barat. Contoh karya sastra pada angkatan 80-90-an. Pada masa ini muncul penulis-penulis wanita yang mengambil tema masalah rumah tangga. Selain itu, tema remaja juga muncul. Tema remaja meliputi percintaan remaja dan cerita petualangan. Itu 1. Karya angkatan tahun 80-an, yaitu ada Hilman Hariwijaya. Lupus, yaitu karyanya ialah seorang karakter tokoh laki-laki diciptakan Hilman tahun 1986 melalui cerpen di majalah Hai, dibukukan pada bulan November 1986. Diceritakan Lupus berprofesi sebagai pelajar dan wartawan muda di majalah Hai. Ia tinggal bersama mami dan adiknya yang bernama Lulu. Kemudian ada dari Nurhayati Sri Hardini Sri Nukatin, atau yang dikenal dengan nama N. Hadini. Karya-karyanya yang terkenal antara lain ada Orang-orang Tran, Pertemanan Dua Hati, Hati yang Damai, dan termasuk karya-karya lainnya yang novel dan cerita kenangan. Karya sastra tahun 1990-an didominasi oleh roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa itu. Karya sastra Indonesia pada masa ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Beberapa sastrawan yang mewakili angkatan 1990-an ialah Ayu Utami, Jenar Mahesa Ayu, Ahmad Yosi Hervanda, Hilman Hariwijaya, Dorothea Rosa Herliani, dan Gustav Rizal. Karakteristik karya sastra angkatan 90-an. 1. Dominansi unsur asketik. 2. Semakin banyak karya yang diterbitkan. 3. Banyaknya roman percintaan. 4. Mulai memunculkan masalah gender. 5. Mulai banyak sastrawan wanita yang menonjol. Ayu Utami adalah salah satu pelopor atau tokoh yang paling populer pada angkatan 90 dengan karyanya Saman, di antaranya yang memenangkan sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta 1998. Pada tahun 1994, 3 media cetak ditutup pemerintah, yaitu Tempo, Editor, dan Detik. Inilah yang merangsang inisiatif untuk membangun komunitas utan kayu. Ketika dulu banyak perdebatan antar individu, kini perdebatan itu tertuang dalam sebuah komunitas-komunitas. Menurut Nurgiantoro dan Santosa, sastra populer merupakan karya sastra yang bertujuan untuk menghibur pembaca. Sastra ini berkembang demi memuaskan pembaca dan bertujuan untuk komersil. Dalam sastra populer, pembaca tidak diajak untuk memahami permasalahan yang ada dalam sastra tersebut. Bentuk sastra yang kedua ada sastra eksperimental, yaitu genre sastra yang umumnya sulit didefinisikan dengan ketepatan apapun. Jenis sastra ini isinya bereksperimen dengan konvensi sastra, termasuk batasan genre dan gaya. Misalnya dapat ditulis dalam bentuk narasi prosa atau puisi, tetapi teksnya dapat diatur pada halaman dalam konfigurasi yang berbeda dari paragraf prosa biasa atau dalam bentuk syair bait klasik.
Sastra ini juga dapat menggabungkan seni atau fotografi. Selain itu, meskipun sastra eksperimental secara tradisional ditulis tangan, namun di era digital ini telah menggunakan penulisan karya eksperimental dengan pengolah kata secara eksponensial. Pengadilan Puisi merupakan sebuah acara yang diselenggarakan di Bandung 8 September 1974 yang diikuti oleh sejumlah pengarang Indonesia. Dalam pengadilan tersebut, Slamet Kirnanto yang bertindak sebagai jaksa menuntut 4 perkara. Perkara pertama, para kritikus yang dianggap tidak mampu lagi mengikuti perkembangan puisi mutakhir, khususnya H.B. Yasin dan M.S. Hutagalung, harus dipensiunkan. Perkara kedua, para editor majalah sastra khususnya Horizon atau Sapardi Djoko Damono dicuti besarkan. Perkara ketiga, para penyair mapan seperti Subagio, Rendra, Gunawan, dan sebagainya dilarang menulis puisi serta para epigon harus diasingkan ke pulau terpencil karena dianggap menghambat perkembangan puisi yang wajar. Para epigon adalah orang yang tidak memiliki gagasan baru dan hanya mengikuti jejak pemikiran atau seniman terdahulu. Perkara keempat, yaitu Horizon harus dicabut surat izin terbitnya dan yang sudah terbit selama ini dinyatakan tidak berlaku karena majalah Horizon dianggap sudah tidak lagi menampung aspirasi orang banyak atau umum, melainkan telah berubah menjadi majalah keluarga atau majalah klik. Sejarah perkembangan kasus sastra Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kegiatan kritik sastra. Kegiatan penelaah karya sastra Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran para kritikus yang berasal dari kalangan akademik dan hasil kajiannya dikenal sebagai kritik akademik. Banyak sumbangan yang diberikan kalangan akademik dalam perkembangan kesusastraan Indonesia. Telaah mereka terhadap karya sastra Indonesia memberikan sumbangan yang besar pada berbagai permasalahan kesusastraan di Indonesia. Kalangan akademik atau kritikus akademik dihasilkan oleh fakultas-fakultas sastra yang pada awal dekade 1970 masih belum populer. Saat itu hanya ada Fakultas Sastra UI yang berada di Rawamangun yang sempat mempopulerkan istilah aliran Rawangun dengan tokohnya M. Saleh Saad, Lukman Ali, S. Effendi, dan M.S. Hutagalung. Kemudian Fakultas Sastra UGM yang terletak di Bulak Sumur, Yogyakarta, dan Fakultas Sastra Universitas Pajajaran di Jalan Adipati Ukur, Bandung. It's not